PSSI undang Jerman lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga membeberkan kemungkinan soal Timnas Indonesia menghadapi Jerman yang sudah memiliki 4 gelar Piala Dunia. Dalam sebuah acara yang digagas PSSI Pers di Jakarta, Arya menegaskan kembali jika Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin Timnas Indonesia mencari poin, mengetes kekuatan mental, dan menguji nyali dalam kesempatan laga internasional. Sama seperti yang diutarakan Erick beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia tidak bisa terus-menerus menghadapi lawan seperti Argentina lantaran harus memperbaiki peringkat dalam daftar peringkat FIFA. Kendati demikian, ada rencana PSSI mengundang Jerman sebagai lawan tanding skuad Garuda pada masa yang akan datang. Belum tahu, soal lawan Portugal dan Maroko, nanti kalau Portugal tiba-tiba, Cristiano Ronaldo enggak ada, ribut lagi. Kemarin ngomong sama Jerman, mereka sudah oke karena kita pernah undang Argentina. Tapi Jerman belum tentu juga, kita kan cuma menawarkan. Kita cukup bagus di luar sehingga lebih mudah untuk mengundang, jelas Arya. Selain soal hal dalam lapangan, Arya juga memaparkan ada pertimbangan soal pendanaan dalam mengajukan penawaran dalam pertandingan FIFA Matchday. Sepak bola pendanaannya harus benar. Enggak ada APBN nyumbang kita kecuali ada kejuaraan kayak SEA Games. Tapi di luar itu kami usaha sendiri. PSSI ini harus sehat keuangannya dan timnas harus diberdayakan sehingga kualitasnya akan lebih baik, ucap Arya. Media Belanda soroti Frank Wormoed yang pilih jadi konsultan Timnas Indonesia U17 setelah dipecat FC Groningen. Media Belanda, NU.NL, menyoroti Frank Wormoed yang pilih jadi konsultan Timnas Indonesia U17 setelah dipecat FC Groningen. Media negeri kincir angin itu seakan terkejut mengetahui pelatih asal Jerman tersebut mendapat pekerjaan baru dalam waktu yang singkat, usai ditendang FC Groningen. Seperti diketahui, PSSI telah resmi menunjuk Frank Wormoed sebagai Direktur Teknik PSSI dan konsultan pelatih Timnas Indonesia U17. PSSI memberikan kontrak pertama untuk pelatih 62 tahun itu yang berdurasi 4 bulan. Dalam kontrak pertamanya itu, Frank Wormoed ditugaskan untuk mendampingi Timnas Indonesia U17 hingga Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia. Namun sebelum mendapat kontrak dari PSSI, ia sempat meninggalkan rekam jejak yang buruk. Frank Wormoed pernah menangani FC Groningen pada awal musim 2022 hingga 2023. Namun, juru taktik asal Jerman itu akhirnya dipecat oleh FC Groningen setelah melewati 15 pertandingan. Klub tersebut kini terdegradasi ke kasta kedua Liga Belanda 2023 hingga 2024. Menariknya, media Belanda, yakni NU.NL, menyoroti Frank Wormoed yang pilih jadi konsultan Timnas Indonesia U17 setelah dipecat FC Groningen. Media negeri kincir angin itu seakan terkejut mengetahui pelatih asal Jerman tersebut mendapatkan pekerjaan baru di sepak bola Indonesia. Wormoed bergabung bersama Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, setelah berpetualang singkat di FC Groningen, tulis judul NU.NL, dikutip Selasa, 25 Juli 2023. Frank Wormoed memiliki pekerjaan baru setelah 8 bulan pengunduran dirinya sebagai pelatih FC Groningen. Pria Jerman berusia 62 tahun itu akan memulai pekerjaan baru untuk PSSI, tambah pernyataan NU.NL. Selain itu, media Belanda tersebut juga melaporkan kiprah Frank Wormoed mulai dari karirnya sebagai pemain hingga menjadi pelatih. Dia pernah menjadi pelatih Heracles Almelo pada 2018 selama hampir 4 tahun dan FC Groningen pada musim 2022 hingga 2023. Sesaat sebelum akhir musim 2021 hingga 2022, Wormoed dipecat, tepat setelah tim dari Overijssel itu dihukum untuk mengikuti babak playoff demi bertahan atau terdegradasi, lanjut pernyataan NU.NL. Sejak menjabat sebagai pelatih FC Groningen, Frank Wormoed disebut mendapat bayaran pesangon lebih dari 400.000 euro atau setara 6 miliar rupiah. Kini, menarik untuk menantikan kontribusi pria asal Jerman itu untuk sepak bola Indonesia. Wormoed, yang menerima pembayaran pesangon lebih dari 400.000 euro dari FC Groningen setelah kasus arbitrase dilembagakan, dapat segera memulai peran barunya, tutup media Belanda itu. Sejatinya sangat diandalkan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U23.
Sebab, Shin Tae-yong sudah paham betul kualitas Kakang Rudianto serta kolega saat memperkuat timnas Indonesia U20. Lantas, sanggupkah Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023 di tengah keterbatasan? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah mengeluarkan konfirmasi. Ia tak membebankan target juara kepada Shin Tae-yong di Piala AFF U23 2023. Erick Thohir lebih menargetkan skuad Garuda Muda berjaya di kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Solo pada 6 hingga 12 September 2023. Di ajang ini, timnas Indonesia U23 dapat menurunkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, sehingga peluang menangnya lebih besar. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup G kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama Turkmenistan dan Taiwan. Nantinya, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U23 2024. Bagaimana dengan Piala AFF U23 2023? Skuad Garuda Muda tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Cuma juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U23 2024. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll larang Muhammad Ferrari ikut pendidikan polisi, Shin Tae-yong juga kecewa? Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll tampaknya cukup kecewa dengan keputusan Muhammad Ferrari untuk ikut pendidikan polisi yang memakan sampai 5 bulan lamanya. Lantas apakah pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga kecewa? Seperti yang diketahui, Ferrari tidak terlihat berada di skuad Persija kala tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut tumbang 0-1 dari Persita Tangerang di pekan keempat Liga 1 2023 hingga 2024, pada Sabtu 22 Juli 2023. Lantas, Jakmania sebutan fans Persija pun bertanya-tanya, kemana Ferrari pergi? Menanggapi pernyataan tersebut, Doll akhirnya buka suara usai laga Persita versus Persija di Stadion Indomilk Arena. Dalam sesi konferensi pers tersebut, Doll membungkapkan bahwa Ferrari telah memutuskan untuk mengikuti pendidikan polisi. Pelatih asal Jerman itu awalnya tidak mengizinkan Ferrari pergi, mengingat bek berusia 20 tahun tersebut termasuk pemain yang sering diandalkannya di Persija. Ia sudah berbicara dan meminta Ferrari bertahan di Persija. Akan tetapi, Doll gagal meyakinkan Ferrari. Pemain kelahiran Jakarta itu tetap memilih pergi sementara waktu dari Persija, yang diperkirakan selama 5 bulan untuk menempuh pendidikan kepolisian. Itu keputusan yang diambilnya, Ferrari. Saya sudah bilang lebih baik tidak pergi, tetapi dia memutuskan untuk pergi. Itulah kenapa dia tidak di sini hari ini, jelas Doll. Senin, 24 Juli 2023. Mungkin dia memutuskan bahwa pendidikan di sana lebih penting dari Persija. Jadi, ya, itu pilihannya. Itulah situasinya saat ini, lanjut Doll. Bila melihat dari pernyataan di atas, Doll terlihat kecewa karena Ferrari menganggap pendidikan kepolisian dianggap lebih penting ketimbang bermain bersama Persija. Lantas apakah Shin Tae-yong juga akan merasa kecewa? Sejauh ini Shin Tae-yong tak memberikan tanggapan apapun mengenai pilihan Ferrari yang akan meninggalkan sepak bola untuk sementara waktu. Hanya saja, Shin Tae-yong jelas akan pusing dengan tidak adanya Ferrari di skuad timnas Indonesia U23. Sebab seperti yang diketahui, Shin Tae-yong akan memimpin timnas Indonesia U23 berlaga di Piala AFF U23 pada 17 hingga 26 Agustus 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 6 hingga 12 September 2023. Jika Ferrari tak bisa dipanggil, maka pelatih asal Korea Selatan itu kehilangan salah satu bek andalannya di timnas Indonesia U23. Apalagi, tak hanya Ferrari saja skuad dari timnas Indonesia U23 yang diketahui mengikuti pendidikan polisi itu. Tetapi ada juga 3 pemain lainnya dari skuad Garuda Muda, yakni Frankie Misa, Ginanjar Wahyu, dan Kakang Rudianto yang ikut mengikuti pendidikan polisi. Belum lagi ada 3 pemain yang terkena sanksi AFC imbas kerusuhan di final SEA Games 2023 saat melawan Thailand. Ketiga pemain yang dihukum larangan bermain itu adalah Komang Teguh, Titan Agung dan Taufani Muslihuddin. Jadi, Shin Tae-yong pasti saat ini sedang kebingungan memilih siapa lagi pemain yang akan dibawanya untuk Piala AFF U23 2023 mendatang.